Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaiha wa ashra. Wa qala aidan, man qara'a suratal kahfi adha'a lahu min nurihi ma baina jum'atain. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang berbahagia ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan yakin, iman, sekaligus takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memenuhi seluruh rongga jiwa kita dan membuahkan pengabdian, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala kewajiban yang Allah berikan kepada kita, baik yang diwajibkan maupun yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari yang ke-26 di bulan Syawal. Rasa-rasanya kita baru berlebaran kemarin. Sekarang sudah hendak ditinggal kembali dengan bulan Syawal, bulan kemenangan kita atas segala usaha dan jerih payah kita melaksanakan dan menggenapkan ibadah kita di bulan Ramadan. Khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib dan juga jamaah sekalian, marilah kita jadikan bulan Ramadan yang kemarin sudah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya menjadi tonggak perdana buat kita memperbaiki diri kita semua, menjadi pribadi yang saleh, juga menjadi pribadi yang muslih. Tidak hanya saleh untuk diri kita, tapi juga kita mengajak kepada orang lain, istri kita, anak kita, handai taulan kita, tetangga kita, untuk menjadi orang-orang yang baik sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam momen Ramadan kemarin 1446 Hijriah, la'allakum tattaqun. Takwa kita menjadi ciri dan tolak ukur apakah Ramadan yang kemarin betul-betul kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, paling tidak dalam momen yang sangat singkat ini ada 5 pesan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim setelah kita melaksanakan ibadah qiyam, ibadah siam di bulan Ramadan.
Dan mungkin dan alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ada di antara kita yang sudah menggenapkannya puasa 6 hari di bulan Syawal. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana summa atba'a sittan min Syawal kana usawdah." Barang siapa seseorang beribadah puasa di bulan Ramadan, kemudian ia lanjutkan dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa 1 tahun penuh. Subhanallah. Tidak ada di antara kita yang bisa merasakan puasa 1 tahun penuh. Paling bisa datangnya bulan Ramadan, paling banyak kita merasakan 1 bulan 30 atau 29 hari. Tapi dengan kita menggenapkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termasuk di dalamnya ada sunnah sittan min Syawal, maka kita mendapatkan pahala kebaikan sejajar dengan orang yang berpuasa 1 tahun penuh. Maka oleh sebab itu, dalam rangka mengingatkan, terus ingat akan arahan dan pedoman yang sudah kita dengar, kita praktekkan selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan 5 pesan di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kalaulah bulan berikutnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita, arahan, petunjuk kepada kita untuk mengikuti langkah-langkah Allah dan langkah-langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa melaksanakannya di bulan Ramadan, maka jangan sampai kita lupa dengan langkah-langkah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kita lebih mengikuti kembali kepada posisi awal kita sebelum bulan Ramadan. Langkah-langkah syaitan kita ikuti, langkah nafsu kita biarkan sebebas-bebasnya, tidak kita kendalikan, sehingga syaitan, iblis laknatullah alaih, senantiasa mengajak kepada kita al-fahsya wal munkar. Wa man yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Barang siapa seseorang mengikuti langkah-langkah syaitan, iblis laknatullah alaih, maka sungguhnya dia, syaitan dan iblis tadi, menyuruh kepada perbuatan yang fahsya, keji dan munkar. Maka selepas bulan Ramadan, tiba bulan Syawal, dan bahkan hilang berangkat kembali bulan Syawal menjelang bulan-bulan berikutnya, marilah kita senantiasa menjaga langkah-langkah kita mengikuti arahan dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah begitu letih, sudah begitu cecahnya kita, gembitanya kita tatkala di bulan Ramadan kita bisa beribadah. Semua rangkaian ibadah yang Allah gambarkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lewat hadis-hadisnya. Jangan lupa, janganlah kita menjadi seperti seorang wanita yang memintal benangnya menjadi sebuah bahan, menjadi sebuah pakaian, tapi setelah terjadi pakaiannya, dia uraikan pakaian tadi kembali ke posisi semula. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la takunu kalladzina naqadal ghazlaha min quwwatin ba'da inkar. Janganlah kalian seperti seorang wanita. Ciri-ciri orang wanita yang memintal pakaiannya, benangnya dengan kuat, kemudian setelah terpintal benangnya kuat, bahkan menjadi sebuah pakaian yang tidak pakai, kemudian ia cerai-beraikan kembali pakaian tersebut menjadi seutas tali yang tidak ada manfaatnya. Diibaratkan seperti itulah orang-orang yang begitu gegap gempita kemarin di bulan Ramadan, datang ke masjid, qiyamul lail, tarawih, puasa nggak pernah bolong, sedekah ia laksanakan, tapi tatkala keluar dari bulan Ramadan tak ada satupun bekas yang dia kerjakan di bulan Ramadan
di bulan-bulan lainnya. Persis seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang wanita yang memintal benangnya menjadi pakaian yang kuat, kemudian dia kembali cerai-beraikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka ayo kita jaga aktivitas ibadah kita yang sudah biasa kita laksanakan di bulan Ramadan, kita tradisikan di bulan-bulan lainnya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha hatta tamut. Beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. U'budullaha hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala hatta sampai datang ajal kita. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal waktu. Ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mengenal tempat. Tatkala kita datang bulan Ramadan, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Ramadan, kita menjadi hamba-hamba Ramadhaniyin, menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah di bulan Ramadan, dan setelah bulan Ramadan dan bulan-bulan lainnya kita tetap seharusnya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Sebaliknya, jadilah kita menjadi hamba-hamba Rabbani. Apa ciri-ciri orang Rabbani? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab. Yang pertama, orang-orang Rabbani adalah orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hikmah pelajaran kepada sesama, dan belajar bersama-sama Al-Quran dan kajian-kajian lain. Maka dengan gagah gempitanya bulan Ramadan tadi sudah disampaikan oleh MC, begitu banyak kegiatan di masjid ini. Salah satu tandanya seorang menjadi hamba Allah yang hakiki adalah mengikuti apa yang sudah ia tradisikan di bulan Ramadan, kemudian ia kembali mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Pastikan tidak ada masjid-masjid kita tutup setelah bulan Ramadan. Tidak ada Quran-Quran kita yang tertutup rapat, tidak pernah kita buka kembali di bulan selain bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pesan dari Allah Subhanahu wa taala agar benar-benar la'allakum tattaqun, predikat takwa betul-betul kita dapatkan setelah bulan Ramadan adalah ibadah kita kemarin di bulan Ramadan. Kalau tanpa hidayah, pertolongan, bantuan Allah Subhanahu wa taala, niscaya kita sulit melaksanakan seluruh kegiatan aktivitas ibadah kita kemarin di bulan Ramadan. Ibadah tarawihnya yang gak biasa kita kerjakan, ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat dan lebih dari itu. Salat wajibnya, salat sunnah rawatibnya, qiyamul lailnya, tengah malam, bangun malam untuk sahur, mungkin tidak bisa kita kerjakan kalau tidak ada hidayah dan kesempatan yang Allah berikan di bulan Ramadan. Dan belum tentu di selain bulan Ramadan kita bisa bangun jam 3.30 fajar atau jam 4 untuk melaksanakan qiyamul lail atau bahkan untuk melaksanakan sahur, mengerjakan puasa sunnah Senin Kamis itu atau puasa Daud dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terakhir, pesan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dihisahkan dalam sebuah kitab Lataiful Ma'arif. Para salaf, para ulama salaf menyampaikan kepada kita 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan, mereka yad'un Allah ayyuballighu umruhu ila Ramadan. 6 bulan sebelum bulan Ramadan mereka berdoa kepada Allah, berharap agar bisa dipertemukan di bulan Ramadan, dan kita dipertemukan di bulan Ramadan 1446 Hijriah kemarin. Berikutnya para salafus saleh berdoa 6 bulan setelahnya, berharap ibadah yang ia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapuskan segala dosanya, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga melalui babur Rayyan, pintu surga yang bernama Rayyan.
Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya orang-orang yang selalu kita panjatkan doa permohonan kepada Allah sebagaimana Khalifah Ar-Rasyidin yang keempat di malam menjelang akhir-akhir Ramadan, esok hari mau menggapai hari kemenangan, justru dia bersedih hati, bertanya-tanya di dalam hatinya. Seorang khalifah, sahabat dekat Nabi Muhammad SAW, keluarganya Nabi Muhammad SAW, menantunya Nabi Muhammad, suaminya Fatimah binti Nabi Muhammad SAW, khawatir, takut ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap hari itu sampai 6 bulan ke depan, dia panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh amal ibadah yang Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menutup khutbah kita pada momen yang sangat baik ini, marilah kita dengarkan petuah ulama kita. Laisal 'aid man labisal jadi. Bukanlah hari kebahagiaan, hari 'aid orang-orang yang memakai pakaian baru, pakaian bersih dan lain sebagainya. Walakinnal 'aid man ta'atuhu tazid. Akan tetapi orang yang mengenakan, orang yang sukses mendapatkan hari kebahagiaan, kemenangan di hari-hari Allah Subhanahu wa Ta'ala berikutnya adalah orang-orang yang ta'atuhu tazid. Ketakwaannya, ketaatannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bertambah setiap harinya hingga wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua yang hadir di sini dan saudara-saudara kita, istri kita, anak-anak kita, tetangga kita, handai taulan kita, seluruh umat muslim digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi kawaladathu ummu. Lahir kembali menjadi seorang bayi yang tidak pernah dosa-dosa semenjak hidupnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa 'Ali wa 'an tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana ya Allah tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis shalah. Allahu akbar.